Halo, jumpa kembali dengan kita di acara pemulitan anak ya. Eh, kita sekarang sudah sampai di 1 Raja-Raja 18, Elia di Gunung Karmel. Ya, Elia bertarung dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Materi masih tetap diambil dari kitab bergambar. Nah, silakan dibaca guys. Elia di Gunung Karmel. Raja Ahab pergi menemui Elia. Elia berkata kepadanya, "Engkau telah melupakan Tuhan. Sekarang undanglah segenap orang Israel. Katakan kepada mereka untuk menemuiku di Gunung Karmel. Dan bawalah juga 450 nabi Baal." Maka Ahab mengumpulkan para nabi Baal. Elia berseru kepada mereka, "Jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi jika Baal itu Allah, layanilah dia. Bawakanlah 2 ekor sapi jantan. Suruhlah nabi-nabi Baal meletakkan sapi itu di atas kayu, tanpa disediakan api. Aku juga akan meletakkan sapi di atas kayu dan tidak menyediakan api. Berdoalah kepada Allah kalian, dan aku akan berdoa kepada Tuhan. Allah yang menjawab dengan mengirimkan api, maka dialah Allah yang sesungguhnya." Maka 450 orang nabi-nabi Baal pun berseru pada Baal dari pagi hingga siang hari. "Baal, jawablah kami," seru mereka. Namun sedikit pun tak ada jawab. Pada siang hari Elia mengejek mereka. "Berserulah lebih keras," katanya, "mungkin dia sedang tertidur." Maka mereka pun berseru dengan lebih keras lagi. Mereka mengores-ngores tubuh mereka dengan pedang sampai berdarah. Mereka terus berdoa dengan lebih gila lagi sampai sore. Namun tetap tak ada jawaban sedikit pun. Setelah itu Elia berkata kepada mereka, "Mendekatlah." Ia memperbaiki mezbah Tuhan. Ia menggali pasir di sekeliling altar. Lalu dia berkata, "Isilah 4 tempayan besar dengan air. Siramkanlah ke parit dan ke atas kayu bakar itu." Lakukanlah hal itu 3 kali. Mereka melakukannya hingga air itu mengalir ke altar dan memenuhi parit itu. Elia melangkah maju. "Tuhan, jawablah aku. Biarlah mereka tahu bahwa Engkaulah Allah yang sesungguhnya." Maka api pun turun dari surga. Api itu membakar kurban, kayu bakar, batu-batu, tanah, dan air yang ada di parit sekeliling altar. Orang banyak itu melihatnya. Mereka pun berseru, "Sungguh Tuhan itu Allah." Udah. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Dia masuk, sampai akhirnya dia masuk ke Yerusalem, jadi dihina, ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia didirikan dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan kehadiran Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayaran telah lunas, dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke, sekarang kita udah belajar dari 1 Raja-Raja 16 ya. Ya, Elia karena Israel semakin parah, dipimpin oleh raja yang jahat, dosa semakin parah, menyembah berhala. Elia diutus untuk
Oke. Israel jatuh ke dalam dosa berhala. Terus Elia diutus untuk memperingati Israel bahwa tidak akan turun hujan, ada kelaparan. Terus Elia di sungai, dia ngumpet di sungai, terus sungai kering, dia ketemu dengan janda Sarfat ya kemarin. Dan gak lama setelah itu Tuhan berfirman kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi 3 tahun Israel kekeringan, kelaparan, dan kalau di perjanjian baru disebut 3,5 tahun. Gak masalah itu, nanti dihitung sama bagian waktu dia ada di sungai itu, 3,5 tahun itu. Nah, lalu Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Kelaparan itu sudah berat di Samaria. Terus Elia suruh ketemu Obadya, terus disuruh panggilin ya nabi-nabi Baal ini, 450 orang bertanding sama Elia sendirian. Waktu ketemu Ahab, si Ahab menuduh Elia yang mencelakakan Israel. Tapi kata Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Baal itu dewa yang dewa kesuburan, pokoknya dewa yang lumayan besar lah pada waktu itu. Dia dianggap sebagai dewa kesuburan. Makanya waktu Elia ngajak tanding ya kan sama mereka, Elia tuh ngajak pertandingnya menurunkan api gitu ya. Mungkin karena si Baal ini dewa yang hebat, jadi ya dianggap mungkin si Baal ini bisa menurunkan api untuk membakar kurban gitu. Ya. Akhirnya mereka bertanding, terus sama si Elia diledek-ledekin ya kan, karena mereka disuruh manggil duluan si Baal tapi nggak jawab-jawab. Dewanya diledekin sama Elia, terus akhirnya Elia turun tangan, giliran dia ya, dia mendirikan. Kemudian ayat 30, 1 Raja 18 ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ya, di sini dia membangun mezbah Tuhan yang bekas diruntuhkan, dibangun lagi. Ya, terus singkat cerita, Elia berdoa, turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu, dan tanah itu. Nah, kita kan sebenarnya sudah sering dipelajari, kita hanya mengulang aja. Kenapa sih manusia kok bisa menyembah berhala? Kita tahu bahwa manusia itu dilahirkan dengan keadaan mati rohaninya. Dia tidak bisa, kita semua dilahirkan dalam keadaan mati rohani. Manusia gak bisa menerima hal-hal rohani, gak bisa datang kepada Tuhan, bahkan membenci Tuhan. Pada akhirnya, tapi manusia ini tahu gitu, Tuhan menaruh sesuatu dalam hati kita. Ya, walaupun rohani kita mati, tapi Tuhan menaruh sesuatu dalam hati manusia bahwa Tuhan itu ada, gitu. Allah itu ada. Ya. Tapi karena
rohaninya mereka mati, mereka nggak bisa datang pada Allah, mereka cenderung kepada dosa, akhirnya mereka cenderung menciptakan Allahnya sendiri. Ya kan? Kita kan pernah belajar toh. Karena kalau kita belajar kita baca di 1 Korintus 8 ayat 4 dikatakan tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain dan daripada Allah yang esa. Jadi Alkitab mencatat tidak ada berhala di dunia. Gak ada Allah lain selain Tuhan yang kita sembah. Allah Ishak Yakub, Allah Israel, 4 huruf suci, ya, yang datang ke dunia dalam nama Yesus. Gak ada Allah lain, satu-satunya Allah yang benar yaitu gitu. Itu dijelaskan oleh firman Tuhan, tidak ada berhala di dunia ini. Yang ada tuh sebetulnya hanya Allah dan setan. Nah, kematian rohani dari manusia ini dimanfaatkan oleh setan. Jadi setan tuh dia cenderung memutarbalik fakta, ya, dia suntikan dalam hati kita ada dewa-dewa, sesembahan-sesembahan lain, itu semua pekerjaan setan. Karena ketika kita rohani kita mati, kita nggak bisa melihat cahaya kemuliaan Yesus, kita nggak bisa melihat Tuhan, kita nggak bisa merasakan Tuhan, kita hidup tanpa Allah. Makanya terjadilah yang seperti ini. Dan Israel menjadi contoh bagi kita bahwa Israel tuh bangsa yang paling sering jatuh ke dalam dosa berhala. Bahkan mereka ini mungkin karena mereka ini masih ragu ya, yang mana yang lebih hebat antara Allah Israel dengan Dewa Baal, dengan berhala. Akhirnya mereka bisa mengadakan penyembahan kurban tuh di dalam bait Allah gitu. Jadi kayak sinkritisme itu dua agama dijadikan satu, dua kepercayaan dijadikan satu. Nah itu Tuhan paling senang kita karena kita punya Tuhan yang cemburu. Dia nggak senang diduakan oleh yang lain. Ngerti? Kamu nggak bisa menduakan Tuhan dengan uang, dengan hobi, dengan yang lain-lain. Tuhan maunya diutamakan satu-satunya. Nah orang Israel dulu menggabungkan, ya, menyembah Tuhan dan menyembah Allah lain bahkan di dalam bait Allah. Karena kecenderungan mereka menciptakan Allahnya sendiri. Satu-satunya yang bisa merubah ini, ya kita tahu lah, hanya Injil. Sebab ketika Tuhan menyelamatkan, ada unsur Injil, ya, dia melahirkan seorang, ada unsur Injil. Di situ pusat dari kita, yaitu hati kita diganti dengan yang baru. Itu di Yeskiel 36 ayat 26. Ya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya, jadi ketika kita dilahirkan, diselamatkan, kita diberikan hati yang baru, roh yang baru. Peraturan ditulis dalam pikiran kita, dalam batin kita. Jadi pusatnya kita tuh diganti oleh Tuhan. Nah, dari situlah, ya, di ayat ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan kamu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ya, Yeskiel 36 ayat 25 ini tentang lahir baru. Jadi aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dan segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Gimana cara Tuhan melakukan ini? Ya bukan dengan paksaan.
bukan dengan pemaksaan, bukan dengan cara dia mengikat kita atau gimana, enggak. Satu-satunya cara ini, dia mengganti pusat dari kita, hati kita yang dulu terbuat dari batu keras, mati, diganti dengan hati yang baru dan diberikan rohnya diam dalam hati kita. Otomatis semua berubah. Ya. Jadi kita sudah belajar betapa pentingnya Injil, karena ketika Tuhan menyelamatkan melalui Injil ada kekuatan Allah. Dia nggak cuma menyelamatkan kita, dia juga merubah ngatur kita. Dia mengganti hati kita, menaruh rohnya di dalam kita. Otomatis kita pasti berubah. Ya, kalau kamu lihat sekarang, dulu Elia melawan nabi-nabi palsu. Mereka semua bisa memberi persembahan di dalam satu mezbah yang sama. Ngerti? Di dalam satu komplek bait Allah yang sama. Ini juga terjadi dalam gereja kita zaman sekarang. Ngerti? Ya. Ada gereja yang mengumpulkan orang-orang dunia. Ya. Banyak sekarang pemberita nabi-nabi palsu yang memberitakan hanya hal-hal yang enak, hal-hal yang enak didengar, hal-hal yang nyaman. Gak ada zaman sekarang nabi seperti Elia ini, sudah jarang. Nabi yang berani menegur orang, berani menegur raja, berani menegur penggede, itu sekarang sudah sangat jarang. Sekarang lebih banyak nabi-nabi palsu di gereja yang selalu tersenyum di depan umat, memberitakan hal-hal yang enak, yang nyaman, gak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Hari ini adalah hari terbaik kita, kejarlah cita-citamu, bla 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 bla. Akhirnya manusia sekarang karena berita-berita seperti itu di gereja sekarang banyak orang-orang dunia yang belum diselamatkan dikumpulkan dalam satu gereja. Jadi pasti ada dalam satu gereja tuh, dalam satu gedung gereja itu pasti ada beberapa orang yang benar-benar sudah lahir baru, benar-benar punya iman sejati, itu ada. Jadi makanya sama berkumpul kita di dalam satu gereja. Dan Tuhan zaman dulu, ya, waktu si Elia ini menang bertanding dengan nabi-nabi Baal, kalau kamu lihat semua, ya, ketika Israel bertobat, si Elia bisa menurunkan api, orang Israel bertobat, ya. Tangkap, kata Elia, ayat 40, 1 Raja 18 ayat 40, kata Elia kepada mereka, tangkap nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Dimatiin semua para nabi ini. Jadi ini menandakan apa? Harus ada tindakan ekstrim, harus ada ketegasan untuk membasmi nabi-nabi palsu, untuk membasmi ajaran-ajaran palsu di gereja zaman sekarang ini. Tapi itu sudah sangat jarang. Bahkan orang-orang yang bisa memberitakan firman dengan benar mungkin sekarang ya tambah nggak semangat. Ya sudah, pokoknya seperti Elia yang benar-benar nabi, sifatnya nabi seperti Elia yang berani menegur, itu sudah sangat jarang. Ya, akhirnya ya semakin sekarang kekristenan sekarang semakin memprihatinkan, semakin masuk dalam dosa semakin dalam.
Sama juga ini kalau kita hubungkan, itu kan tadi kita hubungkan dengan gereja zaman sekarang kan. Kalau kita hubungkan dengan tubuh kita misalkan, di dalam tubuh kita itu juga saling berperang, ngerti deh? Keinginan kita berbuat baik dengan keinginan kita berbuat jahat itu semua di dalam pikiran kita, dalam tubuh kita tuh saling berperang. Itu dijelaskan oleh Paulus di Roma 7. Ya. Kalau kamu baca di Roma 7, itu Paulus menjelaskan bahwa di dalam tubuh kita itu, walaupun kita sudah lahir baru, ada sesuatu peperangan antara yang baik dan yang jahat. Dan itu kita mesti mengambil satu tindakan ekstrim. Kalau Yesus ngajarin, Tuhan tuh ngajarin, lebih baik kamu bundungin satu tangan kamu dan kamu masuk dalam surga dengan cacat. Lebih baik kamu congkel satu mata kamu dan kamu masuk surga dengan mata sebelah buta daripada kamu hidup dalam dosa. Ada ayatnya. Jadi perlu tindakan yang ekstrim seperti yang Elia lakukan. Ya. Makanya satu-satunya senjata kita sekarang ya kita harus memberitakan Injil dengan benar. Dan itu sudah sangat jarang. Ya. Memberitakan Injil dengan benar, tegas seperti Elia. Dan nggak ada kompromi, kita nggak bisa ikut-ikutan mereka yang cenderung menciptakan Allahnya sendiri. Tapi pernah jelasin kamu, setiap hari Minggu itu terjadi penyembahan berhala besar-besaran di dalam gereja sebetulnya setiap hari Minggu. Karena di dalam gereja itu ada orang-orang yang membentuk Allahnya sendiri, ada yang benar-benar Kristen sejati, sudah lahir baru. Nah, kita tinggal selidiki kita di mana. Kita harus menguji diri kita ada di mana. Apakah kita ada di nabi-nabi Baal atau kita ada di nabinya Tuhan seperti Elia. Oke? Ngerti? Paham nggak? Ada yang nggak ngerti? Nah, selanjutnya Elia diangkat ke surga. Oke, sampai jumpa selanjutnya.